Perkirakan situs ini masa Nabi Musa, teman-teman. Kita sudah sampai di area sumur tertua yang ada di Aceh, yang sudah usianya ribuan tahun. Area sumurnya di sini dulu ya. Ini teman-teman, dulunya airnya muncul di kawasan ini, teman-teman. Jadi teman-teman, kita memasuki area-area hutan-hutan lebat, teman-teman. Sangat terasa aura gaibnya. Jadi Aceh bisa manja karena batang kayunya banyak tempat pegangan. Jadi teman-teman, inilah batang kayu yang sudah berumur ratusan tahun, teman-teman. Terdapat kubang besar di area tengah daripada batang kayu ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Petualangan Ki Budik, teman-teman. Di sini seperti biasa kami akan melakukan eksplor salah satu tempat atau situs keramat, teman-teman, yaitu sumur tertua di Aceh yang sudah berumur ribuan tahun katanya, teman-teman, yang berada di kawasan perbukitan Aceh Besar. Jadi tim Petualangan Ki Budik akan mencoba menelusurinya, teman-teman. Apakah memang benar di kawasan perbukitan Aceh Besar ini terdapat sumur tua yang ribuan tahun lamanya? Jadi coba kita explore, teman-teman. Saksikan terus, teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah setengah perjalanan, teman-teman. Berencana kita akan melakukan explore di salah satu tempat sakral, teman-teman ya. Salah satu situs yang sudah berumur diperkirakan ribuan tahun, teman-teman. Ya, ada ribuan tahun. Perkirakan situs ini masa Nabi Musa, teman-teman. Ya, situs apa itu, teman-teman? Sumur tua, teman-teman. Jadi sumur ini adalah sumur yang sangat tua di daerah Aceh Besar ini. Diperkirakan sumur ini masa-masa Nabi Isa, kata narasumber info-info dari warga-warga desa yang tahu wilayah keberadaan sumur ini, teman-teman. Tapi saya belum melihat percis. Kita kan sedang melakukan perjalanan sampai ke tempat tujuan, teman-teman. Apakah sumur itu masih ada sumber airnya atau tidak? Katanya sumur tersebut tidak pernah kering walaupun di musim kemarau. Bisa dibilang itu sumur tertua yang ada di Aceh, teman-teman. Jadi lebih tua lagi daripada sumur 7 yang pernah kita kontenin. Ini yang ini dulu. Nah, teman-teman bisa nonton yang di atas nih. Nah, kita akan menelusuri, coba lihat masih di kawasan Aceh Besar juga, tapi ini lebih di tempat lembah bukit lebih tinggi lagi, teman-teman. Jauh dari kota Banda Aceh, sekitar 2 jam perjalanan. Untuk perjalanan lumayan ekstrim, tapi insya Allah sanggup kita sampai ke tujuan. Saksikan terus. Amin. Seperti yang sudah-sudah, teman-teman, jalur atau jalan yang setiap tim Petualangan Ki Budik lalui menuju lokasi eksplor tidak pernah sekalipun mulus, teman-teman. Selalu saja kami jumpai trek-trek yang ekstrim. Tapi inilah asik dan tantangannya, teman-teman. Menjadi satu pengalaman yang besar dan juga melatih kesabaran tiap melakukan perjalanan, teman-teman. Jadi memang harus selalu tetap semangat demi tujuan yang besar, membuka tabir-tabir sejarah yang sudah terlupakan di dunia luar, teman-teman. Kami melakukan perjalanan dari lokasi Padepokan Ki Budik Kamandanu sampai ke area titik jalur ini, teman-teman, sudah memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dan menurut kuncen kami, untuk mencapai lokasi titik keberadaan sumur tertua di Aceh yang sudah berusia ribuan tahun lamanya, membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, teman-teman.
Di sini kami sudah melakukan perjalanan 1 jam. Butuh 1 jam lagi untuk sampai di area yang dituju sebenarnya, teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di area sumur tertua yang ada di Aceh, yang sudah usianya ribuan tahun. Diperkirakan masa-masa Nabi Isa, teman-teman, sumurnya ya. Jadi kita parkir motor di sini ya, tidak bisa lagi menuju ke lokasi titik sumur, teman-teman. Jadi akses jalan motor hanya berada di sini, teman-teman. Kita parkir di sini ya. Nih Kitompo, Kisah Satria Nurbaja, kuncen kita sudah masuk ke dalam untuk mengecek daripada sumur tersebut, teman-teman. Titik koordinatnya di mana. Jika sudah ditemukan sumurnya, baru kita bisa masuk ke dalam untuk kita cek dan kita explore, teman-teman ya. Oke teman-teman, saksikan terus. Mana? Jadi teman-teman, kita sudah sampai berada di sumur tertua di Aceh, Mon Iku Abu namanya, teman-teman. Jadi sumur ini diperkirakan sudah ribuan tahun lamanya, teman-teman ya. Tapi sayangnya sampai di sini sudah tidak ada lagi airnya, teman-teman. Sudah kering. Coba di shoot kamera, bentar. Nih di dalamnya. Jadi area sumurnya di sini dulu ya. Ini ya. Jadi keluar air di no. Jadi teman-teman, dulunya airnya muncul di kawasan ini, teman-teman. Tapi sudah tidak ada lagi, sudah kering. Bisa jadi banyak faktor, teman-teman. Salah satunya mungkin penebangan batang-batang kayu, teman-teman. Jadi alam jadi berubah, teman-teman. Banyak faktor, teman-teman. Kerusakan hutan dan macam-macam. Dan tidak ada perawatan, teman-teman ya, karena di gunung di sana, di atas sana banyak sekali penebang pohon-pohon batang kayu liar, teman-teman, tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum, teman-teman ya. Jadi banyak situs-situs yang terjaga oleh alam kali ini rusak, teman-teman, dikarenakan ulah oknum manusia tersebut, teman-teman, yang tidak bertanggung jawab. Jadi dulu di sini ada batang mangga katanya, Mbak Amplam Utun. Jadi dulu di sini, teman-teman, ada batang mangga besar. Ini buahnya. Banyak buahnya, teman-teman, dulu. Sampai. Lumayan Asam manis. Jadi buahnya asam manis. Ada batang mangga besar di kawasan sini, dan mati batang mangganya. Ini akarnya bisa jadi ini ya. Ini akar batang mangganya, teman-teman. Mati batang mangga ini. Dan hilang juga airnya, teman-teman. Tertutup dan tidak ada lagi sumber mata airnya. Jadi inilah lokasinya, teman-teman. Tidak disangka, teman-teman ya, karena beginilah, teman-teman, kalau kita eksplor sesuatu alam yang belum terjamah oleh manusia dan jarang orang datang, kita tidak bisa memprediksinya, teman-teman ya. Ini karena kan ini kan alam. Jadi bisa jadi ketika kita jumpai luar biasa bentuknya, bisa jadi memang hilang, sudah diproses oleh alam, hilang, teman-teman ya. Jadi banyak faktor. Inilah kita mencari jejak-jejak alam seperti inilah, teman-teman. Banyak rintangannya dan banyak ujiannya, teman-teman. Salah satunya seperti ini, tidak sesuai ekspektasi dan tidak sesuai hasil, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah sampai di lokasi ini dan kita sudah telusuri. Insya Allah mudah-mudahan, mana tahu diberi karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
muncul lagi airnya Amin, amin, amin. untuk kedepannya teman-teman. Jadi kita untuk lokasi ini kita sudahi dulu explore teman-teman. Saya berencana ke lokasi kata kuncian, ada satu lagi lokasi di kawasan area sini, katanya apa tuh, batang kayu angkar ya, Pohon angker. pohon angker yang sudah ratusan tahun juga teman-teman. Ini ribuan tahun tuh, ratusan tahun. Jadi kita sambung explore langsung di season ini, kita lanjut perjalanan ke sana teman-teman. Oke, terima kasih. Kami melanjutkan lagi perjalanan teman-teman. Jadi opsi lokasi selanjutnya batang pohon besar yang sudah berumur ratusan tahun teman-teman, harus melewati jalur ekstrim lagi teman-teman. Dalam perjalanan saya sempat menemukan buah jambu kling teman-teman, atau anggur hutan di daerah teman-teman. Apa namanya buah ini? Anggur hutan teman-teman namanya, manis. Perjalanan masih jauh teman-teman, mungkin kurang lebih 1 jam lagi teman-teman untuk mencapai lokasi kedua kami eksplor teman-teman. Sangat lumayan banyak terkuras tenaga untuk perjalanan eksplor kali ini teman-teman, dikarenakan trek dan jalur sedikit banyak guncangan teman-teman. Kami berencana akan beristirahat sejenak, ngopi-ngopi untuk mengisi energi teman-teman di area jalur ini teman-teman. Oke teman-teman, kita beristirahat sejenak teman-teman. Sebelum kita sampai ke lokasi batang kayu angker tersebut teman-teman, yang berusia ratusan tahun lamanya ya teman-teman ya. Jadi kita akan menempuh jalan berapa jam lagi dari sini teman-teman, kurang lebih 1 jam lagi. Kita ngopi-ngopi dulu di area persungaian ini teman-teman, sungai kecil-kecilan, tapi airnya sudah kering karena di musim kemarau teman-teman. Kita ngopi-ngopi dulu sejenak di sini sambil mengisi energi untuk mencapai ke lokasi tujuan agar kuat teman-teman ya. Oh ma, ini istirahat dulu. Istirahat dulu nih, kita ngopi dulu Biar pas sampai ke lokasi. Ya. Ya, Nah, kita ngopi-ngopi dulu teman-teman. Biar sungai yang kering. Apa itu Pol? Kopi Cappuccino. cappuccino Ya. cappuccino Bilang sama cappuccino biar endok dapat endorse. endos cappuccino Biar kami endosin. Cappuccino. cappuccino endos lah cappuccino. Endorse. Lagi. Apa dulu aja sekarang ya. Kita ngopi teman-teman. Cappuccino, tolonglah endorse. Ya. Endorse cappuccino. Oke teman-teman, kita sudah beristirahat sejenak, sudah ngopi-ngopi sedikit teman-teman untuk mengisi energi, dan kita akan melanjutkan explore teman-teman ke lokasi batang kayu terbesar di Aceh yang sangat angker, yang sudah ratusan tahun. Dan kita akan melanjut perjalanan, mungkin menempuh waktu jarak mungkin kurang lebih 1 jam teman-teman. Mudah-mudahan trek atau jalannya tidak ekstrim. Kita sudah selesai ngopi-ngopi dan lanjut perjalanan. Siap, gas. Ngopi sudah, istirahat sudah teman-teman, energi tubuh sudah terpenuhi. Tinggal lanjutkan tugas untuk mencapai sampai di area lokasi batang pohon besar yang sudah berumur ratusan tahun lamanya teman-teman. Yang juga konon katanya batang pohon tersebut angker
dan banyak penampakan makhluk astral teman-teman. Menurut informasi sebagian warga yang berkebun di area kawasan itu teman-teman. Jadi kami di sini mengejar waktu teman-teman dikarenakan hari sudah mulai sore. Takutnya sampai di area lokasi sudah gelap teman-teman. Tidak bisa lagi kita telusuri dan kita eksplor teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang berada di atas ketinggian sekitar 100 sampai 150 meter di atas permukaan laut teman-teman. Ya, kita mencoba menelusuri salah satu batang kayu tua teman-teman yang sudah ratusan tahun, katanya angker sekali. Dan kita coba menelusuri ke dalam lembah-lembah hutan ini. Ya, kata kuncinya dimasuk ke dalam ke arah sana. Makan waktu kita hiking jalan kaki sekitar 30 menit teman-teman. Ya, mudah-mudahan mendapatkan hasil. Lokasinya kita jumpai dan memang betul ada batang kayu tersebut teman-teman. Ya, agar kita bisa kita expose teman-teman. Jangan seperti yang sudah kita lalui, sumur itu tidak sesuai ekspektasi kita teman-teman. Ini mudah-mudahan sesuai ekspektasi teman-teman. Oke teman-teman. Di sini kami sudah mulai memasuki area kawasan hutan yang lumayan lebat teman-teman. Aura-aura mistisnya mulai sangat terasa ketika kaki ini masuk ke dalam hutan ini teman-teman. Sangat luar biasa, sangat terasa aura mistis gaibnya teman-teman. Jadi teman-teman, kita memasuki area-area hutan-hutan lebat teman-teman. Jadi trek ditutupi keliling dengan hutan-hutan teman-teman, bisa dilihat dengan sangat terasa aura gaibnya, aura horornya sangat terasa teman-teman di lokasi ini. Jadi terasa di bulu kuduk merinding. Ya, apa memang betul batang kayu tersebut angker teman-teman? Kita belum tahu. Kita baru merasakan auranya saja teman-teman. Oke teman-teman, saksikan terus. Batang-batang kayu yang rimbun mulai menutupi cahaya matahari sore teman-teman. Kawasan area hutan ini mulai samar-samar gelapnya. Kami terus berjalan dengan hati penasaran ingin sampai terus di area batang pohon tersebut teman-teman. Kita sudah sampai ke area titik lokasi batang kayu besar tersebut, batang kayu tua yang sudah berumur ratusan tahun. Dan terisolir batang kayu tersebut angker teman-teman. Tidak jauh dari sini lagi, Kuncen dan C sudah sampai di depan. Kelihatan tuh. Ya, ukuran kita 10 meter lagi. Ayo jalan. Sudah teman-teman, kelihatan kamera nggak? Kelihatan ya? Sikit ya, sikit. Nggak terlalu jauh. Kecil. Ya, kemari terus. Kamera bisa jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam teman-teman. Aku tersesat, tak tahu mana jalan arah pulang. Ya teman-teman, inilah batang kayu menurut Kuncen kita sudah berusia ratusan tahun. Ya, dan dikenal angker. Mas, ke depan lagi, Mas. Ya.
Jadi kuncen kita dimimpiin suruh ambil keris di sini. Cukup besar teman-teman, lumayan ya. Auranya juga cukup terasa teman-teman. Membuat bulu kudu sedikit merinding. Sedikit. Ya. Masya Allah, luar biasa. Lumayan jauh, 30 menit juga dari kita tempat parkir motor. Ya. Lumayan untuk membakar kalori sekitar 300 sampai 400 kalori terbakar. Ya. Habis itu ganja lagi. Habis itu makan lagi. Inilah teman-teman, batang kayu yang tertua di kawasan hutan ini yang sudah berumur ratusan tahun dan diyakini oleh masyarakat setempat batang kayu ini angker teman-teman. Coba kita expose. Jadi teman-teman, inilah batang kayu yang sudah berumur ratusan tahun teman-teman. Jadi diperkirakan sudah sangat tua teman-teman. Dengan diameter batang kayu ini kurang lebih 3 meter luasnya teman-teman. Dengan ketinggian sekitar hampir 30 meter teman-teman. Ya, dari akar sini. Bisa dilihat sendiri teman-teman, akarnya sudah menjulang ke bawah, sangat panjang teman-teman. Ya. Jadi sudah sangat gagah teman-teman, sangat tua kita lihat teman-teman. Wajar saja bisa diperkirakan ini sudah berumur ratusan tahun teman-teman. Energi daripada batang kayu ini sangat terasa teman-teman. Teman-teman juga, tim kita juga terasa bahwa di lokasi batang kayu ini sangat kuat energinya teman-teman. Ya, banyak penampakan-penampakan kata orang, karena kan di sini dulunya ditanam batang lawang teman-teman. Batang lawang tuh bahasa Indonesia apa? Cengkeh. Dulu kawasan ini, hutan ini dijadikan kebun cengkeh teman-teman. Jadi banyak sekali warga-warga desa yang berkebun di area sini. Sering terjadinya penampakan-penampakan sesuatu gaib di lokasi batang kayu besar ini teman-teman. Ya, Masya Allah, luar biasa ya, besar sekali, kurang lebih 3 meter. Ini tidak muat pelukan kita teman-teman. Pelukan orang dewasa tidak muat, ini minimal 3 orang gandeng baru muat ya dipeluk. 4 ya, 4 ya minimalnya baru jumpa antara tangan dengan tangan teman-teman. Ya, sangat besar. Untuk wilayah Aceh besar ini dengan postur batang kayu sebesar ini termasuk besar sekali teman-teman. Jarang sekali di wilayah-wilayah Aceh besar, kota Banda Aceh, apalagi di kota Banda Aceh tidak ada lagi batang-batang kayu yang sebesar ini. Jadi bisa dikategorikan ini adalah batang kayu purba teman-teman. Ya, Masya Allah. Lihat teman-teman, saya berdiri di bawah batang kayu tersebut teman-teman ya. Bagaimana sangat jauh besarnya dengan tubuh saya. Tubuh saya tinggi 170 kurang lebih teman-teman ya. Dengan bobot berat badan 85. Tapi ketika saya di bawah batang kayu ini tidak ada apa-apa ya teman-teman. Seperti ya seperti manusia melihat satu jenis binatang seperti semut teman-teman. Ya, sangat besar batang kayunya hingga saya tampak kecil di mata batang kayu ini teman-teman. Ya, bisa dilihat teman-teman. Ya, saya pas di bawah letak batang kayu ini teman-teman. Hilang teman-teman. Ya, hilang.
karena terlalu besar batang kayunya. Jadi bisa jadi rumah untuk pelindung satwa-satwa liar di sini teman-teman. Ya, binatang-binatang liar bisa hinggap atau bersembunyi atau juga berlindung ketika hujan di sini teman-teman. Ya, lihat akar kayunya menjulang ke bawah terus ya. Dan juga teman-teman, terdapat lubang besar di area tengah daripada batang kayu ini teman-teman. Sangat besar lubangnya, seperti area lubang kamar di dalamnya teman-teman. Seperti kamar atau ruangan tersembunyi di dalam sana teman-teman. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Inilah batang kayu terbesar yang ada di Aceh Besar teman-teman. Ukurannya kurang lebih 3 meter sampai 4 meter luasnya daripada batang kayunya. Tinggi daripada batang kayu ini kurang lebih sekitar 30 meter sampai 35 meter diperkirakan teman-teman. Dengan perjalanan waktu jarak tempuh dari kota Banda Aceh atau dari Aceh Besar memakan waktu sekitar 2 jam 40 menit teman-teman. Ya, inilah explore kita hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan explore singkat kita. Walaupun tidak sesempurna yang biasa-biasanya kita pergi, tapi setidaknya kita ada edukasi, setidaknya kita ada membuat satu yang bermanfaat. Jadi orang yang tidak bisa lihat seperti ini batang-batang kayu ini seperti sumur yang sudah kita pergi bisa lihat ada manfaatnya juga teman-teman. Ya, mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Terima kasih sudah nonton channel Petualangan Ki Budik. Saksikan terus channel konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, di share. Oke, salam.